podcast Kejari Cilegon baca, berani, adil, jujur, akuntabel, dan humanis. Yeay. Nah Kak Ahmed, Iya. pagi yang cerah ini jangan kalah dong, meskipun puasa kita harus tetap semangat ya. Puasa betul. Pagi ini kira-kira kita ada bintang tamu siapa nih Kak Ahmed? Pagi ini kita netizen yang budiman, kita kedatangan sosok seorang anak. Mungkin kita semua di rumah punya anak ataupun punya orang tua, tapi di sini kita hadirkan seorang anak. Anak siapa? Itu dia kan. Yang jelas, Yang anak jelas. dari mama dan Papa. papanya. Ya. Nanti ini kita akan gali, kita akan ketahui di ujung anak siapakah adik-adik. Pengen tahu ya. Hmm. Ya, hari ini kita kedatangan Ya. deng 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 Ceng, gitu kan. Oke, adik berdua ini yang cantik-cantik pagi ini sudah hadir di podcast kami, di podcast Baja. Namanya Podcast kalau Baja. boleh diperkenalkan siapa? Ya. Namaku Nadia Zahra. Nadia Zahra. Nadia Zahra, Namaku Razita. Razita. Ini Selamat kali- pagi. Selamat pagi. Pagi. Ini kalian yang mana yang kakak, yang mana yang adik? Aku kakak. Oh, Kakak. kakak. Aku Razita adik. adik. Kayak seumuran ya. Iya. Wow. Jauh beda nggak umurnya? 4 tahun. Oh, 4 tahun. Kalau Nadia umur berapa? Aku 19. 19 tahun. Aku 15. 15 tahun Kak Ahmed. Tahun. Jangan, masih anak-anak ya. Iya. Oke. Nadia sama Razita ini berapa bersaudara sih? 4 actually. Jadi aku ada adik 2 lagi cowok. Di bawahnya Kecil-kecil. Razita? Iya. Oke. Berarti Nadia Zahra nomor 1, Razita nomor 2, nomor 3 cowok, cewek? Cowok dua-dua. Cowok dua-duanya. Cowok dua-dua, berarti 2 pasang. 2 pasang. Iya. Iya. Sudah Jadi makan. kira-kiranya Kak Ahmed, Ah, adik-adik Nadia sama Razita ini sebenarnya anak siapa sih? Sebenarnya kalau kita bisa spill di sini, Iya. Nadia sama Razita ini Yang cantik-cantik ini loh. anak dari seorang jaksa. Oh, seorang jaksa. Iya, anak dari seorang jaksa yang kebetulan adalah pimpinan dari Kejaksaan Negeri Cilegon. Waduh, sudah pada tahu belum anak siapa kira-kiranya itu ya? dia. Nah, makanya kita pengen ini nih, pengen spill nih gimana sih rasanya adik Nadia sama adik Razita ini sebagai anak seorang jaksa, pengalaman sehari-hari segala macamnya nanti akan kita gali. Kita gali. Jadi teman-teman, sobat Baja, perlu kita tahu bahwasannya adik-adik yang di depan kita ini adalah anak dari Ibu Diana Wahyu Widianti. Tahu kan semuanya kan, sobat Baja kan? Iya. Jadi Ibu Diana itu punya 4 orang anak. Nah, Nadia dan Razita ini adalah anak yang nomor 1 dan Nomor dua. Nomor dua. Jadi kita hari ini mau kulik-kulik, mau cari tahu bagaimana sih kehidupan Nadia dan Razita merupakan seorang anak dari Kejari. Nah, gitu ya. Kita mau kepo nih sama Mau kepo sama Gitu. Nadia ya dan Razita. Oke, Nadia, kamu tadi bilang usia kamu tadi 19 ya? Iya. 19 tahun. Kamu lahir kapan dan di mana sih? Aku lahir tahun 2004, 18 Agustus di Wonosobo. Oh, Wonosobo. Kalau boleh tahu, orang tua atau mama dan papa memang asli sana atau bagaimana? Mama asli sana, terus papa asli Jakarta kan. Mhm. Terus pas kecil aku pindah ke Bekasi. Oke. Berarti lahir di Wonosobo, kemudian pindah ke Bekasi. Iya. Berarti sekolah SD, SMP, SMA di Bekasi. Razita? Kalau Razita? Aku lahir di Wonosobo juga. Oh. Tanggal 23 Juli 2008. 23 Juli 2008. Apakah mengalami hal yang sama dengan kakak?
numpang lahir aja di Wonosobo, Iya. kemudian pindah ke Bekasi. Numpang lahir aja di mana? Numpang lahir aja di Wonosobo ya. Kemudian digoyong ke Bekasi. Goyong ke Bekasi. Berarti pendidikan SD, SMP, SMA, sekarang SMA ya, Nazita ya, di Bekasi. Iya. Kalau boleh tahu di SMA mana? Di SMA Al-Azhar 4. SMA Al-Azhar. Ah. Kalau Nadia? Aku Sekarang kuliah semester 4 di UNS. UNS Surakarta. Iya, Oke. 11 Maret. Oh, ya. Jurusan apa kalau boleh tahu? Aku jurusan desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Iya. Oh. Ternyata saya baru tahu komunikasi ada di desainnya loh. Iya. Enggak cuma busana yang didesain. Nanti kita boleh tanya-tanya tuh. Iya. Kenapa ada desain komunikasi visual dan kenapa adik Nadia memilih? Iya, kenapa ya? Oke. Terus gini, pendidikan juga. Kalian terus setelah di Bekasi, kalian mulai tahu dan paham bahwa kalian punya orang tua seorang jaksa itu sejak usia berapa sih? Oh, orang tuaku ini seorang jaksa nih. Aku tuh kayaknya waktu kecil kayak TK aja tuh aku udah paham gitu kayak oh oke, mama kerja jadi jaksa gitu kan, karena aku lihat seragamnya, kenapa seragam mama sama papa sama gitu kan, terus kan mama jelasin gitu, oh mama kerjanya jaksa, papa juga kerjanya jaksa gitu kan. Waktu aku TK itu mama waktu itu di Cikarang apa ya, terus ya dari Cikarang terus kan pindah-pindah gitu kan Iya. selama aku SD ya, jadi gitu. Pernah nanya kan, mah jaksa gitu kan, jaksa ngapain aja sih mah gitu. Iya. Pernah nanya kayak gitu. Pernah sih dulu, aku juga penasaran jaksa itu kerjanya apaan gitu kan. Gue kira kayak polisi ya kan, ternyata enggak juga gitu loh, beda juga. Beda. Beda juga ya. Terus kalau Nazita mulai sadar dan paham, oh mama papaku nih ternyata seragamnya sama nih, namanya Punya coklat. profesi yang sama. Punya profesi yang sama, dan itu adalah profesi yang namanya jaksa. Sejak kapan Nazita? Atau di spill sama kakak? Sebenarnya aku nggak terlalu ingat, tapi aku benar-benar pas nyadar tentang jaksa itu kayaknya pas SD gitu, pas masuk SD. Soalnya pas TK tuh aku mikirnya mama papa itu cuma kerja di satu kantor yang sama dan aku nggak tahu itu di mana, jadi kayak ya udah. Oh, gitu. Berarti cuman tahu mama sama papa nih seragamnya sama nih. Oh mungkin kantornya sama nih gitu ya. Oke. Jadi kan tadi kaitan dengan itu apa? Kalau Nadia kan sudah tahu dari TK. Oh, ini profesi orang tua saya jaksa. Mm-mm. Berjalannya waktu ternyata kuliah ngambil jurusan Desain. desain informasi ya, Komunikasi visual. Nah, itu kenapa alasannya? Nggak ada, aduh aku pengen ngambil hukum atau apa gitu. Kenapa ngambil jurusan Gimana ya? Jadi komunikasi? aku ngambil jurusan itu tuh karena ya hobi gambar aja. Terus awalnya dulu juga aku kayak oke, aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi ini, aku pengen masih jadi itu. labil. Iya kan, masih labil. Iya. Nah, terus kayak waktu SMP aku kayak oke, aku pengen jadi dokter. Tapi kan kayak makin kesini tuh makin kayak ih susah amat gitu kan jadi dokter. Sebenarnya gimana ya, aku bisa tapi kayak secara realistis waktu kayak apa sih, ujian masuk kuliah kan waktu itu COVID kan. Iya. Terus kayak ya COVID, tahu sendiri lah ya, sekolahnya jadi nggak konsisten ya kan, apalagi kayak pakai Zoom jadi kayak kurang efektif. Terus aku kayak ya udahlah, kayak ngikutin hobi aku aja nggak apa-apa kali ya, aku bisa gitu kan. Jadinya aku masuk desain komunikasi visual ini gitu. Apakah itu diarahkan oleh orang tua? Nggak. Udahlah kamu gak usah jadi jaksa seperti mama sama papa gitu. Udah kamu silakan pilih profesi atau mungkin pendidikan yang sesuai dengan passion kamu. Iya, Atau kayak bagaimana? mama itu ngebebasin gitu ya, kayak ngebebasin mau apa aja, yang penting kamu usaha dulu gitu loh. Kalau usahanya maksimal terus konsisten dan kayak udah nunjukin bahwa aku tuh bisa, ya boleh aja gitu. Berarti nggak ada pengarahan ya, nggak ada pengarahan sama dari mama sama papa. Kamu harus jadi jaksa melanjutkan legasinya iya. orang tua gitu. Nggak ada seperti Pernah itu. sih, pernah aku digituin, tapi aku kayak nggak mau gitu. Nah, terkait ini nih, terkait ini.
terkait dengan Kalau Razita kan belum nih, Kak Ahmed ya kan masih SMA. SMA. Nah, iya Razita Iya, sekarang. ancang-ancang nanti mungkin. Razita gimana? Apakah sama seperti kakak? Ke depan sudah ada bayangan, oh aku kuliah nanti mau ngambil jurusan ini loh. Gitu. Meneruskan iya. legasi mama, papa. Sekarang kan atau udah kelas SMA 10 ya? kelas. SMA kelas 10. Nah, kan udah Iya, harus udah menentukan punya ada bayangan pilihan. ya. Bagaimana Razita? Kalau aku sebenarnya kalau buat jurusan kadang masih nggak yakin, tapi aku udah tahu gitu pengen ngapain ntar gitu. Boleh dikasih bocoran nggak? Spill dong Razita biar mamanya tahu. lebih ke mana ya? Sebenarnya Minat kamu apa deh? Minatnya apa gitu? Aku suka ya apa sih pekerjaan yang kayak gini kayak Broadcasting? Iya, bukan broadcasting tapi kayak lebih ke televisi gitu. Oh. Mungkin bakal bekerja di balik layarnya atau kalau bisa aku dapat kesempatan aku bakal pengen banget ditampil di depan layarnya. Oh malah jadi talentnya. Makanya kan. Nanti kita rekrut Razita. Kita rekrut Razita di ini. podcast udah ketonton. Iya. Berarti kemungkinan nanti Razita akan mengambil jurusan perkuliahan yang mensupport minat itu berarti ya. Di bidang apa? Komunikasi lah ya. Jauh berarti jauh sekali Kak Ahmed kalau di bagian penegak hukum kayaknya ya. Iya. Minatnya belum berarti belum. Kadang-kadang kan saya pengen ini nanti berubah lagi kayaknya seru nih mau jadi ini gitu kan. Siapa tahu Razita nanti bisa berubah mau ambil hukum atau dokter gitu kan. Oh hukum menarik juga nih gitu Iya. kan. Kita tahu Razita jadi kajar di mana gitu misalnya. Tapi sebenarnya keinginan ini udah dari kecil juga. Aku setiap ditanyain cita-citanya mau jadi apa, aku pengen jadi reporter gitu. Oh gitu. Iya. Berarti konsisten cita-citanya. Iya. Masih konsisten untuk menjadi seorang anchor ya atau orang yang ada di media. Benar. Oke, terus mungkin kaitan kalian memahami bahwa orang tua kalian ini tadi kan kalian bilang sudah tahu bahwa mama papa ini seorang jaksa. Iya, profesinya jaksa. Mungkin aku mau tanya nih, plus minusnya yang kalian alami sebagai seorang anak di keluarga menjadi anak seorang jaksa itu apa sih plus minusnya? Well, tadi dulu aku translate dari Inggris ke Indonesia. Oke, dari kecil sampai sekarang yang aku kayak lihat itu ya dari mama papa tuh pasti kerjanya berubah-ubah tempat terus kan. Mutasi terus ya? Iya, benar. Terus kayak mungkin kalau udah mutasi jadi pulangnya kayak 2 minggu sekali atau kayak seminggu sekali gitu kan, jadi nggak tiap hari di rumah. Jadi Pernah mama sama papa berdinas di luar Pulau Jawa? Yang kamu alami? Pernah. Dan itu pulangnya 2 minggu sekali yang kamu bilang itu? Iya, 2 minggu sekali atau kayak sebulan sekali ya. Mengobati rindunya seperti apa ya? Mengobati rindunya ya kalau pas pulang ya berarti Telepon. iya telepon. Terus Video kalau pas call. pulang kita bareng-bareng gitu kan, selalu bareng-bareng. Ini berarti plus atau minus nih? Mutasi setiap waktu, bahkan jauh dari keluarga, ini plus atau minus? menurut Ada kalian? untungnya, ada Iya. Jauh dari orang tua itu. Ini rahasia mengajarkan mandiri. Oh, mengajarkan mandiri. Iya. Mandiri, benar. Jadi kan nggak ketergantungan orang tua gitu, meskipun tetap harus dipantau via telepon, ya kan? Kita harus berkabar ke orang tua, begini, ngambil pendapat keputusan harus orang tua, meskipun tidak berdampingan gitu loh kan. Sekarang kan zaman udah canggih, teknologi video call. Gitu. Iya, nyalain nasi aja bisa pakai remote. Iya. Berdampak juga Itu baru satu nih. ke Nadia yang sekolahnya pindah-pindah kan. Lahir di Wonosobo atau habis lahir Bekasi, diboyong ke Bekasi. Selain itu apa lagi plus minusnya menjadi seorang jaksa? Mungkin Razita bisa menambahkan. Tadi kakak udah nih tadi kakak. Jarang pulang katanya. Jarang kan? pulang katanya karena mutasi Karena kemana-mana. mutasi. Razita. Kalau aku mikir keuntungannya itu biasanya karena mama papa ini jaksa, jadi kayak aku lebih tahu tentang isi apa sih tempat
kayak pemerintahan kayak jaksa dan seniornya gitu. Isu-isu hukum dapat Ah, langsung iya, dari sumbernya ya. Kamu pernah nanya nggak, papa lagi nangani soal apa? Sama misalnya? sekali enggak. Tapi itu juga ada keuntungannya, bisa kalau dapet tugas gitu, gitu. nanya langsung. Nanya langsung. Kayak misalnya kayak tugas simpel aja, kayak kita disuruh debat gitu, ada kasusnya gitu, kita bisa langsung nanya, "Ma, ini maksudnya kayak gimana gitu lah." Terus ntar kalau ada pertanyaan ini jawabnya gimana, terus ntar langsung dikasih tahu sampai undang-undangnya gitu. Iya, enaknya sih itu. gitu Iya. ya. Langsung Lengkap ke ya. narasumber. Langsung ke narasumber ya. Sampai teman-teman di sekolah loh, kok ngerti sebagaimana ini ya, lengkapnya Iya. begini gitu. Ternyata anak seorang jaksa. Jadi Nadia sama Razita ini bangga nggak sih punya orang tua, mama papa ini adalah pejabat-pejabat di kejaksaan gitu? Bangga banget sih. Bangga. Bangga. Pas banget. itu Ya. pernah mama itu jemput pas SD, mama jemput aku ke sekolah. Terus temanku bilang kayak gini, "Mamamu keren banget seragamnya gitu," kayak pakai seragam gitu kan, keren banget mamamu kayak pokoknya berwibawa banget gitu lah. Terus temanku bilang katanya sampai sekarang malah dia sampai pernah bilang kayak dia mau jadi jaksa gara-gara ngelihat mama aku. Ternyata malah teman kamu. Iya ya. Anaknya yang setiap hari Tapi lihat tetap bangga, tapi jadi bangganya gara-gara Bangga itu. ya. Cuma memang karena memang passion kamu bukan di hukum ya. Iya. Dari awal udah pengen reporter, Nadia dari awal sudah pengen jadi tadi apa? Jadi Desainer. jadi Iya. dokter. Belum ibaratnya belum diarahkan untuk menjadi seorang jaksa. Ya, Jaksa. mudah-mudahan ada untuk Razita ada perubahan itu Kemungkinan. Tapi apapun nanti cita-cita kalian, sepanjang itu kalian berusaha, Iya. ya kan, itu akan tercapai. Gitu. dan fokus. Dan Kalaupun fokus. memang cita-citanya pengen jadi reporter, sepanjang itu Razita jalani dengan fokus, ya seperti mama seperti papa, jadi orang yang sukses di bidangnya gitu kan. Iya, benar. Iya. Karena kalaupun diarahkan tapi tidak sesuai minat dan hobi, kan nanti kalian menjalankannya juga kan tidak Nggak enak. nggak Iya. enak. Hasilnya juga tidak maksimal, mengecewakan orang tua juga. Nah, Nadia kan sudah menjalani perkuliahan kan sesuai minat dan bakat. Iya. Apakah menjalani kuliahnya dengan enjoy? Enjoy banget. Pakai ditanya. Enjoy banget dong. Iya. Ya. Oh ya, tadi kita soal perkuliahan yang dijalani sama Nadia. Tadi ngambil jurusan desain Komunikasi visual. Itu apa sih? Jadi- Dan nanti outputnya sebagai apa sih? Kita Oke. sebagai profesi sebagai apa sih outputnya? Oke, jadi desain komunikasi visual itu kita mirip sama jurusan komunikasi, tapi dia fokusnya di visual, ya sesuai namanya lah ya. Jadi kayak mungkin yang familiar itu kita kayak rambu di jalan itu bisa kita desain ya kan. Terus kalau misalnya di media gitu kayak periklanan atau TV itu juga kita yang ambil gitu desainnya. Jadi kayak terus kayak logo, terus branding dan gambar-gambar itu juga kita juga gitu yang handle. Banyak berarti itunya ya? Banyak. Segitunya ya? Hmm. Dan kamu memang excitednya di situ ya karena senang gambar segala macam. Iya, benar. Dari kecil sampai sekarang ya hobiku ya gambar gitu. Kayak gitu kan berarti kan ilmu komunikasinya juga harus itu juga ya. Iya. Karena walaupun itu Iya. berhubungan sama klien nantinya kan, keinginan klien seperti apa Iya. gitu ya. Jadi kayak kita nurutin klien maunya apa dan terus kayak apapun yang kita desain pesannya itu harus jelas tersampaikan gitu loh. Dan dengar-dengar nih Kak Ahmed ya, Iya. Nadia ini punya hobi itu dia speak English-nya bagus loh Kak Ahmed. Nah, itu Karena berkaitan dengan bahasa informasi tadi ya. Iya. Nah, kira-kira punya cita-cita nggak nanti next aku pengen kerja itu ke luar negeri gitu? Karena kan nggak jauh beda, mungkin ada berkaitan dengan jurusan yang diambil, Betul. kan? Gitu. ada Punya cita-cita harapan nggak? sih. Ada sih ada. Ah, Jadi tuh. kayak namanya komunikasi di satu negara sama negara lain kan pasti beda ya. Iya. Karena bahasanya juga beda. Dan mungkin kalau aku kuliah di luar negeri itu tuh bisa kayak memperluas jangkauan ilmu aku juga gitu loh. Jadi ya nggak ada ruginya. Mama papa mengizinkan nggak
jauh Mengizinkan. dari anak yang Mengizinkan, keluar ya. negeri ini anaknya nih. Ini Anak aja. paling besar loh. Anak paling besar kakak Iya, dari kakak. adik-adik. Ya, mama bilang kalau S1 katanya aku di Indonesia dulu, kalau S2 baru boleh keluar. Oh gitu. S1 harus dipantau dulu. Ya sampai pantau dulu deh. S2 silakan kamu. Iya, udah gitu ya. Iya. Kalau Razita di sekolah SMA kelas 10 pelajaran apa nih yang Razita gemari, yang Razita senang banget ikutin pelajaran itu? Kalau pelajaran aku paling suka geografi, meskipun nggak terlalu pinter banget. Geografi. Beda sama aku suka pelajaran kosong biasanya. Emang ada pelajaran Ada, kosong? kalau gurunya lagi ada rapat misalnya. Iya, saya juga gitu kamu. Cepat pulang biasanya. Cepat pulang. Pelajaran MTK yang kosong gitu Oh, ya. MTK kosong gitu. Gurunya cepat pulang langsung ya. Nah, itu Nadia, Razita di sini. Tadi kita sudah sampai di penghujung nih. Iya. Kita sampai kepada Di akhir segmen ya. harapan apa sih yang ingin kalian sampaikan kepada mama, kepada papa? Ini kan kalian tahu bahwa mama dan papa kan dua-duanya ini kebetulan seorang jaksa dan menjabat sebagai pimpinan di suatu wilayah ya. Kalian punya harapan apa sih? Boleh disampaikan lewat bahasa Inggris yang kamu Iya. atau Razita silahkan dengan bahasa Latin. Atau bahasa kalbu. Silakan. Pokoknya harapan? sampaikan harapan baik kalian untuk mama dan papa, untuk keluarga, untuk karir mereka, untuk masyarakat, karena kan berhubungan dengan masyarakat ya. Mangga silakan. Mungkin dari Nadia dulu sebagai kakak. Bahasa Inggris boleh, nggak ada. Iya. Kan saya walaupun saya diam bengong, tapi ini saya dibawa pakai Google Translate. Oke. Iya. Jadi mungkin tadi kan udah dibahas kalau mama papa itu jarang pulang ya kan. Tapi kayak deep down aku tuh juga bangga gitu loh, karena kayak meskipun mama papa jarang pulang, tapi mereka berdua tetap kayak melakukan kewajibannya ke kita sebagai anak-anak ya kan. Papa masih providing for the family, mama masih nourishing, doing her thing as a mom. Terus dan kita sebagai anak-anak tuh kita masih akur-akur aja. Iya, jadi Peran kakak sulung iya. menyatukan adik-adiknya. Gitu. Iya. Lanjut. Oke, jadi meskipun mereka nggak ada, aku sebagai kayak kakak tertua kan jadi pengganti mereka lah ya bisa. Jadi ya aku juga sayang sama adik-adik aku gitu kan. Meskipun mau apa nggak ada, ya itu aku senang aja ngeliat mereka akur gitu. Terus kalau ada mama papa kan hobi aku juga masak kan. Jadi kalau keluarga lengkap, aku masak buat semuanya gitu. Harapannya buat mama papa, I guess keep doing what you're doing. Okay. I'm really proud of you both karena kayak apa ya, berguna untuk masyarakat banyak itu sesuatu hal yang keren gitu loh menurutku kan. Senang punya anak yang support dengan orang tua. Benar. Kadang-kadang kan ada anak yang mama papa gitu, kenapa sih dinas keluar terus gitu. Iya, di samping memang mama papa ini tidak bisa dampingi setiap saat, ternyata anak-anak itu bangga gitu. Betul. Ya kan, selalu support karir orang tua ya. Razita? Razita, harapannya bagaimana untuk mama papa? Semoga ntar mama papa mungkin pekerjaannya bisa lebih lebih naik lagi Lebih apa? Muhammad. gitu. Dan aku pengen sebenarnya berharap semoga mungkin ntar mama bisa mungkin pindahnya lebih dekat, jadi lebih Berdinas lebih dekat dengan keluarga. iya Amin. lebih dekat dengan keluarga, jadi lebih banyak buat ngumpul sama keluarga, terutama kan buat adik-adik karena Iya. mereka kan pada masih kecil-kecil Betul, banget betul, gitu betul. loh, udah masih kecil-kecil, udah ditinggal gitu ya. Semoga ntar mungkin pas mereka SMP mama papa udah dekat rumah, jadi mereka bisa ngerasain lebih banyak waktu sama orang tua gitu. Gitu ya, harapan baik dari Harapan ya. anak dan Suatu saat kakak nanti dan adik. ya
bisa berkumpul kembali gitu ya. Amin. Amin. Ya, begitu Kamet. Kira-kira cukup kayaknya ya. bincang-bincang kita pagi hari ini. Kita sudah menggali sebagian besar minat, bakat, data Hobi. diri, hobi dari Ya. adik-adik itu. Saya rasa sudah cukup menggambarkan bagaimana sih rasanya, how it feel. Betul nggak sih? Betul nggak sih? Iya. How it feel. Hai. Baru di googling tadi. Saya cari-cari tadi. Bagaimana rasanya menjadi anak seorang jaksa? Itu dia. Oke, silakan closing statement Oke. sedikit dari sini. Baik, demikian Sobat Baja sekalian bincang-bincang kita dengan dua adik-adik cantik ini ya. Semoga apa yang dapat kita sajikan pagi hari ini bisa memberikan ke happy untuk teman-teman dan informasi-informasi baru yang bisa diberikan. Oke, demikian. Sampai ketemu lagi di podcast Baja selanjutnya. Jangan lupa, jangan bosan untuk tetap nonton podcast Kejari Cilegon. Kejari Cilegon, Baja, berani, adil, jujur, akuntabel, dan humanis.